Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamlatul Ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum. Kurikulum sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan suatu rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi peserta didik dalam suatu institusi. Pengembangan kurikulum adalah proses sistematis yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan peserta didik. Dalam dunia pendidikan modern, model pengembangan kurikulum menjadi alat penting bagi perencana untuk menjamin mutu dan relevansi kurikulum terhadap dinamika sosial, teknologi, dan budaya. Model Saylor dan Olivia adalah dua contoh model pengembangan kurikulum yang memiliki karakteristik berbeda, namun sama-sama memberikan landasan penting dalam praktik pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum Saylor dikembangkan oleh John Saylor bersama Alexander dan Lewis, yang menekankan pendekatan administratif dengan struktur langkah yang jelas dan sistematis dalam mengembangkan kurikulum. Model ini diawali dengan perumusan tujuan pendidikan yang sangat terperinci, yang dibagi menjadi 4 pedoman. Pengembangan pribadi dan potensi sosial, keterampilan belajar berkelanjutan, dan spesialisasi mata pelajaran. Perumusan tujuan didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan individu, sehingga tujuan ini menjadi landasan bagi seluruh proses pengembangan kurikulum. Tahapan berikutnya dalam model Saylor adalah desain kurikulum yang membentuk kerangka isi pembelajaran, metode pengajaran, dan media yang relevan. Model ini sangat menekankan kesinambungan antara tujuan, isi, metode, dan relevansi sehingga memastikan komponen-komponen tersebut saling berkaitan. Implementasi kurikulum dalam model Saylor bersifat terstruktur, di mana guru dan tenaga pendidikan berperan sebagai pelaksana dari perancang kurikulum yang sudah ditetapkan secara administratif. Model pengembangan kurikulum Olivia dirancang dengan konsep yang simpel, komprehensif, dan sistematik. Model ini terdiri dari 12 komponen yang saling berkaitan dan dibagi menjadi 2 submodel utama. Yang pertama yaitu submodel berfokus pada pengembangan kurikulum secara umum, komponen 1 sampai 5 dan 12. Dan satu lagi pada pengembangan pengajaran secara khusus, komponen 6 sampai 11. Model ini menitikberatkan pentingnya analisis kebutuhan peserta didik dan masyarakat secara rinci sebagai dasar perumusan tujuan pendidikan yang kohesif dengan realitas sosial dan kebutuhan lokal. Unsur utama dalam model Olivia dimulai dari perumusan filsafat pendidikan, sasaran institusi, visi dan misi yang berasal dari analisis kebutuhan sosial dan psikologi peserta didik. Kemudian secara bertahap dilakukan pengembangan tujuan umum dan khusus kurikulum yang lebih rinci dan berfokus pada kebutuhan nyata dalam konteks lokal dan disiplin ilmu. Fase organisasi dan implementasi kurikulum menekankan pada strategi pembelajaran yang dapat dan penggunaan teknik evaluasi untuk memastikan pencapaian tujuan belajar. Pelaksanaan model Olivia dirancang sangat partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar. Kurikulum adalah rencana yang mengatur tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan dalam belajar agar bisa mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut para ahli, kurikulum tidak hanya berisi materi pelajaran, tapi juga pengalaman belajar yang dirancang untuk membantu siswa menjadi lebih kompeten. Saylor, Alexander, dan Lewis dalam
Pandangan tradisional mengatakan bahwa kurikulum termasuk semua pengalaman yang disiapkan oleh sekolah untuk membantu siswa mencapai hasil belajar yang diinginkan. Dalam pendidikan modern, kurikulum dianggap sebagai sistem yang selalu berubah dan perlu diperiksa serta disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Pengembangan kurikulum adalah proses yang terencana yang mencakup langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan perubahan dari isi serta struktur kurikulum agar cocok dengan zaman dan karakter siswa. Beberapa ahli seperti Ornstein dan Hunkis menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum melibatkan merancang pengalaman belajar, memilih cara mengajar, dan menentukan penilaian yang tepat untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam praktiknya, pembuatan kurikulum juga melibatkan orang-orang penting dalam pendidikan, seperti guru, kepala sekolah, pengawas, dan masyarakat, agar kurikulum yang dibuat relevan bisa dipakai di kehidupan nyata dan berkelanjutan. Model ini memiliki 5 bagian penting, yaitu tujuan pembelajaran, pengalaman belajar, pengaturan pengalaman belajar, penilaian, dan umpan balik. Salah satu hal spesial dari model Wheeler adalah cara kerja yang tidak selalu lurus, di mana setiap bagian bisa memengaruhi satu sama lain dan dapat dievaluasi berulang kali. Ini mencerminkan pendekatan kurikulum yang selalu berubah dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Dalam praktiknya, model Wheeler mendukung perbaikan yang terus-menerus karena ada umpan balik yang berguna untuk memperbaiki atau meningkatkan bagian lain dari kurikulum. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.